Halo teman-teman, balik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Tahun 2023, jualan gimana? Kerasa sepi banget? Teman-teman nggak sendiri, hampir semua pedagang ngalamin ini, terutama pedagang offline. Saya juga teman-teman. Jadi kalau ya kerasa sepi-sepi gini ada temennya lah ya. Cuman kalau yang jualan online nggak tahu sih, jangan-jangan malah tambah rame ya. Kita nggak tahu. Kalau teman-teman ada yang jualan online bisa tulis di kolom komentar gimana jualannya sekarang. Jangan-jangan malah rame karena banyak apa-apa sekarang belinya online ya. Mulai dari barang yang memang perlu beli online karena di sekitarnya nggak ada, sampai barang-barang yang sebenarnya di sekitarnya juga banyak gitu. Cuman pada mulai milih belanja online gitu ya. Nah ini kalau boleh saya kasih masukan teman-teman ya, pesan saya buat teman-teman, kalau barang-barang yang sekiranya banyak ditemui di sekitar, ada yang jual di toko juga nggak sulit dicari, mending beli di sekitar kita aja. Ini hitung-hitung menggerakkan ekonomi di kawasan kalian, di kawasan saya juga. Karena kalau kita pedagang ya, saya dan kalian pedagang, kemudian istilahnya ekonomi di sekitar kita itu nggak bergerak, duitnya mandek gitu ya, jarang orang berbelanja ke sekitarnya, itu usaha kita sendiri juga terdampak teman-teman. Jadi kalau kita memang pedagang, kita punya tanggung jawab juga untuk menggerakkan ekonomi di sekitar kita, supaya usaha kita sendiri juga ikut jalan. Kalau kita sendiri belanjanya online terus, tetangga semuanya juga belanja online terus, sama-sama pedagang di sekitar ini, tokonya, warungnya pada sepi karena masing-masing nggak ada yang belanja di situ. Uang bergeraknya ke tempat lain, ke kota lain lewat online itu teman-teman ya. Nah kalau teman-teman udah biasa nyimak channel ini, di akhir tahun lalu itu bulan November 2022 ya tepatnya, itu saya udah pernah bikin video mengenai resesi ekonomi yang akan terjadi di tahun ini ya, tahun 2023 kan. Waktu itu udah ada banyak prediksi, saya ngikutin juga. Nah ini salah satu dampaknya teman-teman yang kayaknya sudah mulai terasa sampai ke rumah kita, sampai ke tempat usaha kalian dan tempat usaha saya. Jadi daya beli masyarakat ini memang mulai ada penurunan, dan dalam beberapa bulan terakhir ini paling kerasa banget ya. Ya mulai Juli, Agustus, September ini memang kerasa mulai sepi banget gitu ya. Dan kita nggak tahu ini sampai kapan teman-teman. Kalau harapannya sih segera berlalu, segera berakhir. Dan kalau kondisi resesi seperti ini, dampaknya ke pedagang itu sudah pasti. Yang sedang kita alami sekarang ini sepi gitu ya, dagangan sepi, uang yang masuk sedikit, sementara pengeluaran kan tetap atau kadang malah tambah banyak ya. Cuman saya yakin sih kita bisa melewati ini semua kayak zaman pandemi kemarin. Pandemi 3 tahun aja kita udah lewati, apalagi resesi gitu ya. Ini kan nggak seberat kemarin, nggak harus di rumah terus, nggak ada pembatasan-pembatasan. Kita pasti bisa lewati sama-sama teman-teman. Dan nah ini kalau teman-teman udah memang punya mental pedagang beneran, sebenarnya kita justru bisa menangkap peluang di kondisi resesi yang sedang terjadi ini teman-teman. Nah ini kita bahas ya, menarik banget kayaknya ini. Jadi di tengah resesi ini, di tengah jualan yang lagi sepi ini, kalau mau kita tangisin nanti kita nangis terus tiap hari teman-teman. Kita nggak boleh larut di situ ya, harus move on ya. Ada beberapa peluang karena teman-teman yang bisa kita ambil sebagai pedagang ya. Kalau teman-teman ini pedagang, ada beberapa peluang yang bisa kita tangkap. Mudah-mudahan ini jadi masukan positif buat kalian. Tapi kalau kalian nggak setuju atau punya masukan lain atau mau nambahin, biasa tulis di kolom komentar. Nggak usah sungkan-sungkan kayak sama siapa. Peluang yang pertama teman-teman, jadi di beberapa dan cukup banyak barang-barang komoditas itu terjadi deflasi, terjadi penurunan harga. Kenapa? Karena permintaannya turun. Karena secara nasional ini apa-apa lagi sepi, orang yang beli jarang gitu ya, jadi otomatis harga barang turun. Itu udah umum, udah hukum ekonomi yang umum. Nah momen ini bisa kita manfaatkan sebagai pedagang untuk ngumplitin barang-barang dagangan di toko kita, mumpung harganya pada turun. Nah komoditas apa saja teman-teman tentu tahu, kalau yang sudah biasa di dagangannya, di dagangan kalian apa aja yang harganya turun. Nah ini kalian mulai bisa amati. Kalau memang sekiranya memungkinkan, kalian bisa manfaatkan ini untuk menambah komplit atau menambah lengkap barang-barang dagangan yang ada di tokonya. Saya juga mulai menginventarisir teman-teman, mulai nambahin barang-barang yang dari dulu pengen saya adain tapi modalnya dulu belum ada,
kemudian harganya masih mahal, jadi masih sayang kalau mau nambah. Ini mulai saya inventarisir, mulai satu demi satu yang saya mampu ya, sesuai kemampuan saya mulai tambah variannya. Kemudian juga kalau mau nambah stoknya juga bisa. Nah, cuman kalau mau nambah stok ini harus hati-hati karena jualan lagi sepi. Kalau nambahin stoknya terlalu banyak nanti barangnya mandek teman-teman ya. Kalau saya nambahin stok itu biasanya untuk prepare momen tertentu. Misalnya ini kan mau Natal tahun baru ya, menjelang akhir tahun. Jadi saya menyiapkan beberapa barang yang di tahun-tahun lalu itu kalau Natal tahun baru itu barangnya laku. Saya siapin sekarang, mumpung harganya murah. Itu pertama. Terus yang kedua teman-teman, buat teman-teman yang baru mulai mau buka usaha di tahun ini. Nah, ini kayaknya tahun ini kalau menurut saya sih cukup bagus ya untuk usaha pertokoan ya. Kalau kuliner lain teman-teman, kuliner ini agak anomali, nggak mesti. Kalau kuliner ini tergantung lokasi, tergantung apa, jadi susah. Cuman kalau pertokoan retail misalnya mau buka toko alat listrik, buka toko kemasan plastik, buka toko sembako mungkin ya, ini dengan modal yang sedikit kita bisa dapat barang yang udah lumayan teman-teman, karena kan harga-harga barang lagi turun ya. Tapi ingat teman-teman ya, untuk alokasi modal awal berapapun duit yang kita punya sebenarnya pakai rumus yang seperti saya pernah bahas dulu ya, pakai rumus 40-40-20 atau boleh dimodifikasi misalnya 40 35 25 gitu juga boleh. Yang penting jangan dihabiskan di awal modalnya. Misalnya punya 50 juta, 50 buat belanja semua, itu kepedean teman-teman. Ntar kalau usahanya sepi berkepanjangan, nggak jalan, duit udah habis buat jadi barang, barangnya nggak laku-laku, kita bisa puyeng sendiri. Nanti kalau udah kondisinya seperti itu baru tulis komentar, Mas gimana duitnya habis buat modal. Saya juga bingung jawabnya nanti teman-teman ya. Nah tapi jangan lupa, ini kan lagi resesi, poinnya ini kan lagi resesi ya, kita bicarakan ini. Jadi kalau kalian buka usaha di tahun ini, meskipun bisa dapat barang yang lumayan banyak dengan harga murah, kalian tetap harus sabar karena penjualan lagi sepi sekali lagi ya kan. Kalian bisa buka tahun ini tapi nggak bisa berharap rame di tahun ini. Kalau menurut saya loh, menurut saya kayak gitu. Jadi harus sabar. Terus ramenya kapan? Nah tadi itu kita bisa tunggu momen gitu ya. Kita tunggu momentum kayak Natal tahun baru sebentar lagi. Ini udah bulan 10, bulan 12 tinggal sebentar lagi Natal tahun baru. Kemudian beberapa bulan kemudian ada puasa dan lebaran. Nah ini juga biasanya kalau di daerah ya, kalau di daerah-daerah tertentu selain di kota besar, kalau di daerah saya sih ngefek banget teman-teman. Puasa lebaran itu apa-apa laku istilahnya ya. Kita mau jual apa laku, makanan laku, toko-toko juga laku, apa-apa kayaknya yang dijual dibeli semua gitu. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk menyongsong momen itu, Natal tahun baru maupun puasa lebaran. Cuman kuncinya sekali lagi teman-teman, sabar ya. Puasa lebaran masih tahun depan. Jadi tahun ini kalau kita mau mulai buka, momentum untuk dapat harga barang murah, kemudian siap-siap pengenalan. Jadi pas momentumnya besok, misalnya Natal tahun baru atau puasa lebaran besok, toko kita udah banyak yang kenal, barang udah agak banyak, dan pas momentumnya banyak orang belanja, kita udah siap gitu ya, udah terbiasa. Terus yang ketiga teman-teman, peluang apa lagi yang bisa kita dapat di masa resesi ini? Yang udah saya alamin sendiri teman-teman, sales-sales dari perusahaan-perusahaan besar itu pada turun gunung. Bahasa Jawanya itu mereka pada nyeser ya, nyeser ke toko-toko kayak orang nyeser ikan itu. Jadi belakangan ini saya juga dapat kunjungan banyak banget dari sales-sales yang sebelumnya nggak pernah sampai sini, nggak pernah sampai toko saya ini, karena toko saya kan nggak besar, toko kecil mungkin jarang dilirik ya. Tapi belakangan ini karena mungkin saking sepinya, mereka nggak ada kegiatan, produksi juga turun. Jadi bahkan yang bukan sales, kemarin beberapa bahkan owner pabrik sampai ke sini nawarin barang-barang. Nah ini kesempatan buat kalian yang selama ini sering tanya-tanya maunya belanja ke pabrik terus gitu ya, gimana caranya belanja ke pabrik. Nah ini tunggu aja, sales-sales biasanya akan datang ke tempat kalian. Ini momentum yang sangat baik teman-teman untuk menjalin komunikasi dengan mereka. Jadi nggak harus langsung ambil barang. Kalau memang belum mampu, memang duitnya lagi nggak ada karena lagi sepi gitu ya, ya nggak perlu langsung order. Cuman minimal kalian bisa tanya-tanya gitu ya, jalin komunikasi. Kemarin saya juga cuman tanya-tanya aja, saya nggak order apa-apa. Saya tanya-tanya produknya apa aja, harganya berapa, produksinya bagaimana, terus minimal ordernya berapa. Kemudian saya tutup dengan saling bertukar kontak. Jadi saya kasih kartu nama, mereka juga kasih kartu nama. Jadi saya sudah pegang kontaknya. Kalau suatu saat kita butuh order agak banyak ke pabrik, ke mereka kita udah ada nih kontaknya. Nah, buat teman-teman yang selama ini udah
kepingin banget gitu, yang ngebet banget belanja ke pabrik, udah sering belanja ke agen, udah nggak sabar masa ke agen terus, ke distributor terus, pengen sekali-kali belanja di pabrik. Nah, ini momentum yang tepat juga buat kalian. Terus yang keempat teman-teman, yang terakhir, dan ini menurut saya penting, tadi udah dibahas di awal, disinggung sih sedikit, ini momentum yang tepat untuk belanja ke warung tetangga. Jangan belanja online terus teman-teman, karena tetangga-tetangga kalian yang pedagang nasibnya sama kayak kalian, dagangannya lagi sepi juga, lagi nungguin tokonya, nungguin warungnya, pagi siang sore yang beli cuma 1, 2, 3 orang, mereka juga sama. Jadi ini saatnya berbagi gitu ya, saling mendukung lah, saling mensupport. Kita beli di tempat tetangga, oke lah, selisih 500 rupiah, 1000 rupiah lebih mahal nggak apa-apa, yang penting sekali lagi ekonomi di kawasan kita bergerak ya. Mereka kan lagi berjuang mungkin untuk bayar sekolah anaknya, untuk kehidupan keluarganya, untuk misalnya ada anggota keluarga yang sakit, mereka berjuang untuk membiayai pengobatan gitu ya. Kita bisa bantu dengan cara berbelanja di tempat mereka. Nanti suatu saat mereka juga pasti akan berbelanja ke tempat kita ya, entah sekarang entah nanti. Yang penting tugas kita menggerakkan ekonomi sekitar. Nanti kalau pelan-pelan ini udah mulai bergerak, tetangga udah pada punya duit karena tetangganya udah belanja ke situ, nah tetangga ini juga nanti akan belanja ke tetangga sekitarnya. Jadi saling mengisi gitu ya, ekonominya bergerak. Itu yang saya maksud teman-teman. Semoga bermanfaat.